السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat, karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Bulan di mana diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan rahmat dan keberkahan, juga ampunan dan pembebasan dari api neraka. Di situ kita giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling berlomba satu sama lain, salat malam, sedekah, kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua, puasa dan yang lainnya, mengkhatamkan Al-Qur'an, saling berlomba-lomba kita di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Dan bulan Ramadan sudah berlalu dari kita, baru saja tadi malam meninggalkan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para salafus saleh, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung amal agar amal-amal yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Ramadan sudah berlalu. Semangat Ramadan adalah madrasah. Semangat ibadah kita ketika di bulan Ramadan harus kita jaga, harus kita pupuk. Karena tujuan dari bulan Ramadan, madrasah Ramadan adalah membuat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Di situ kita belajar bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita belajar bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan. Semua itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya. Takwa. Agar menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung ayat, kewajiban puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan mudah-mudahan madrasah Ramadan yang kita lalui selama sebulan penuh ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Id, adalah hari yang kita dianjurkan untuk bersenang-senang, bergembira. Nabi SAW mengatakan, inna likulli qaumin idan wa hadha iduna. Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki id, dan ini merupakan hari raya kita. Hari di mana kita menampakkan kegembiraan, bukan menampakkan kesedihan. Karena di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menampakkan kegembiraan, sukacita dengan adanya hari raya Idul Fitri ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bergembira. Hendaknya kalian merasa senang dan gembira. Karena itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan semuanya. Dan Nabi juga sudah menggambarkan tentang orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Sesungguhnya seorang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka, yakni ketika dia masuk di bulan Syawal, dia berbuka tidak lagi berpuasa, dia senang, bergembira dia. Wa idza laqiya rabbahu
fariha bi shaumihi, dan apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia senang dengan pahala puasa yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu akhlak yang mulai banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan kita di bulan Ramadan adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa dan juga di antara sifat penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang suka memberikan maaf. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menggambarkan tentang penghuni surga. Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang penghuni surga itu senantiasa dia menahan amarahnya, mampu mengontrol emosinya. Kemudian apa? Kemudian dia suka memaafkan manusia, suka memaafkan sesama kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala suka cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan ketika engkau memberikan maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lebih dari itu, suka memberikan maaf merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan maaf yang sangat banyak dan Maha pengampun. Wa kanallahu afuwan qadira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi maaf dan juga Maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan juga doa yang sering kita panjatkan di 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha pemberi maaf, Maha memberikan maaf yang begitu banyak. Tuhibbul afwa, engkau cinta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa yang sering kita panjatkan untuk menunjukkan bahwasanya apa? Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah selalu memaafkan, memberikan maaf. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memberikan maaf kepada manusia. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berikanlah maaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Dan juga ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kita akan dapati di situ Nabi SAW hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu sendiri bagaimana sifat orang-orang Yahudi yang selalu mengkhianati perjanjian, yang mereka membunuhi para nabi dan rasul. Mereka berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Gak heran kalau seandainya mereka berusaha mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Maidah Allah mengatakan wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati dari kebanyakan mereka berkhianat kepadamu kecuali sedikit dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkan mereka. Lapang dadalah dari sikap mereka. Ayolah Bapak azakumullah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara jawaban Aisyah untuk menggambarkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yajzi bis-sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Beliau itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi beliau selalu memberikan maaf kepada manusia. Allahu akbar. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Antum bisa bayangkan, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena diusir
dari kampung halaman yang beliau cintai oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mengakui tentang kebaikan, keunggulan, akhlak beliau sudah diakui sudah. Mereka mengakui itu. Tapi karena gengsi, kesombongan mereka nggak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memusuhi Nabi, bahkan mencoba ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriyah. Nabi membawa pasukannya bersama sahabatnya untuk menaklukkan kota Mekah. Sampai di sana semua orang Mekah mereka tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kocar-kacir lari ke sana kemari. Antum melihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan Ka'bah, setelah beliau memasukinya, membersihkan patung-patung, ornamen-ornamen dan juga lukisan-lukisan, semuanya dibersihkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi keluar dari pintu Ka'bah. Di situ semua orang-orang Mekah sudah berkumpul di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa lihat Nabi mengatakan setelah Nabi berceramah, kemudian di akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, menurut kalian apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Lihat, ayolah Bapak, azakumullah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa saja mampu. Beliau sekarang punya kekuatan. Mereka telah mengusir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diusir beliau, bahkan dicoba untuk dibunuh. Ayolah Bapak, azakumullah. Tapi lihat Nabi ketika itu semua orang-orang yang dahulu mengusir beliau, dahulu mencoba membunuh beliau, berada di hadapan beliau dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak memiliki kekuatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, sudah bebas kalian. Sesungguhnya kalian bebas sudah, aku maafkan semua kesalahan kalian. Ini bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali memang kalau kita lihat sejarah, kita akan dapati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan maaf kepada segelintir orang kafir Quraisy yang memang betul-betul memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 orang di situ. Tapi kalau kita baca lagi, teliti ulang lagi, ternyata apa? Di antara 10 itu saja, hanya berapa saja yang dibunuh sama Nabi. Yang disuruh untuk dibunuh pun, meskipun dia bergantungan di tirai Ka'bah, tetap saja Nabi SAW akhirnya memaafkan mereka. Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Abi Sarah, itu semua di antara nama-nama, Hindun binti Utbah, di antara nama-nama yang dimaafkan sama Nabi yang sebelumnya Nabi perintahkan untuk dibunuh meskipun dia bergelantungan di tirai Ka'bah. Lihat bagaimana akhlak Nabi, ketinggian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mampu untuk melakukan itu, beliau lebih memilih perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kasus hadithatul ifki, yaitu kasus di mana istri Nabi Aisyah dituduh berzina oleh tokoh orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika terjadi peperangan Bani Al-Mustalik, sepulangnya Aisyah kehilangan kalungnya. Kemudian dia cari, ternyata rombongan kaum muslimin sudah berjalan. Karena dulu Aisyah masih muda, sehingga rombongan yang membawa tandunya Aisyah tidak merasa bahwa Aisyah itu tidak ada di tandunya. Berjalan semua. Akhirnya Aisyah pun kehilangan rombongannya dengan cerita yang singkat saja. Kemudian akhirnya pun Aisyah tertidur di tempat dia menunggu. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Ketika melihat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau pun langsung menundukkan ontaknya agar Aisyah naik, kemudian dibawa menyusul menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sahabatnya, mulai di sini tokoh orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul menghembuskan kepada para sahabat bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan ibnul Mu'attal. Berhembus kabar itu terus menerus sampai tiba di kota Madinah. Bahkan Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke rumah Aisyah tidak bertanya kecuali kabarnya saja sudah. Bahkan ketika itu Aisyah sakit. Kata Aisyah menceritakan dalam riwayat Bukhari, menceritakan aku tidak mendapati kelembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa beliau lakukan ketika aku sakit.
Sampai seperti itu. Betul-betul sudah. Ya. Nah, di antara orang yang menghembuskan bahwasannya Aisyah telah berzina, termakan dengan isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini adalah saudaranya Abu Bakar As-Siddiq. Antum bisa bayangin, saudara dari pihak ibu. Mistah, saudaranya Abu Bakar. Yang dituduh berzina anaknya Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Aisyah. Ketika Abu Bakar mendapati bahwa saudaranya Mistah ini sahabat yang fakir, selalu diberikan nafkah sama Abu Bakar, selalu diberikan nafkah. Begitu tahu bahwasannya Mistah menghembuskan dan ikut-ikutan dengan rombongan orang-orang munafikin bahwasanya Aisyah adalah orang yang telah berzina, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abada. Demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Wajar. Kalau mau kita lihat secara manusiawi, wajar. Seorang ayah kesal dengan saudaranya yang menuduh anaknya berzina tanpa bukti. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak mau infak lagi kepada Mistah selama-lamanya sudah. Kemudian turun ayat ayolah bab azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tali ulul fadli was sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Antum bisa lihat ayolah bab azakumullah, ketika ayat ini turun, artinya ayat ini yaitu jangan sekali-kali orang yang memiliki kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberikan nafkahnya kepada karib kerabatnya yang miskin. Orang-orang miskin dan juga orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia kasih maaf. Berikan maaf kepada mereka. Tidak sukakah kalian Allah memberikan maaf kepada kalian? Antum bisa lihat Abu Bakar ketika turun ayat itu, kemudian membaca firman tersebut, di situ ada apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Sukakah kalian Allah mengampuni kalian, memaafkan kalian? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li, demi Allah, sungguh aku itu pengen diampunin sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau pun kembali infak kepada Mistah, memaafkan Mistah, bahkan mengatakan, wallahi la anzi'uha minhu abada. Demi Allah, aku tidak akan memutus infakku kepada Mistah selama-lamanya. Yang tadinya beliau di awal apa? Beliau tidak mau infak selama-lamanya kepada Mistah. Setelah turun ayat, beliau maafkan, kemudian beliau tidak akan putuskan semua nafkah beliau kepada Mistah selama-lamanya. Ayolah Bapak azakumullah. Ini merupakan praktek nyata dari Nabi SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Satu lagi, ayolah Bapak azakumullah, kisah yang menarik juga itu dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Umar ketika itu menjadi khalifah. Teman duduk beliau itu adalah orang-orang yang berilmu. Meskipun dia muda, tapi dia punya ilmu, dia menjadi teman duduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Beliau punya saudara namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini merupakan teman duduknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teman duduk beliau, teman yang suka diajak musyawarah karena memiliki keilmuan. Akhirnya Uyainah bin Hisn berkata kepada Al-Hur bin Qais, wahai Hur, tolong bikinkan saya janji ketemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi saya nggak mau di situ ada orang lain. Saya pengen berduaan saja dengan Amirul Mukminin. Baik, kata Al-Hur bin Qais akhirnya mengatakan kepada Umar bin Khattab, akhirnya diberikan waktu untuk Uyainah bin Hisn. Tiba waktunya, Uyainah bin Hisn masuk
menemui Umar bin Khattab yang di situ ada Hur. Jadi di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Uyainah, di situ ada Hur untuk mendampingi Uyainah yang sekaligus sebagai saudaranya. Baru masuk bertemu dengan Umar bin Khattab tanpa basa-basi Uyainah mengatakan, "Wallahi la tunfiqu alaina bil jazl." Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, engkau itu tidak memberikan kami nafkah yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl, dan engkau tidak menghukumi dengan keadilan di tengah-tengah kami. Antum bisa lihat, kalau kita lihat sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu khalifah paling adil sudah. Khalifah yang paling baik, yang paling adil sudah. Tentunya derajat beliau masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi bagaimana keadilan memata? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, tiba-tiba ada satu orang Arab Badui yang datang kepada Umar bin Khattab langsung spontan mengatakan, engkau wahai Umar tidak memperhatikan hak rakyat. Engkau juga tidak berhukum dengan hukum yang adil. Umar marah di situ. Seketika itu juga Umar marah terhadap orang ini. Bahkan berniat untuk menghukum orang ini. Wajar karena Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, pemimpin ketika itu. Dia ingin menghukum Uyainah bin Hisn. Ketika Al-Hur bin Qais, ini lihat fungsi dari teman, seorang teman yang baik. Al-Hur bin Qais melihat gelagat yang tidak baik dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Al-Hur bin Qais mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, innallaha qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Hendaknya engkau berikan maaf, perintahkan kebajikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, orang ini orang bodoh. Berpalinglah engkau dari orang bodoh. Langsung diem, langsung reda emosi beliau, langsung dimaafkan Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Yalah Bapak azakumullah. Sirah, kalau mau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, dan juga sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah. Terkadang ayolah Bapak azakumullah, kita ini nggak mau memberikan maaf, kenapa? Karena gengsi. Karena kalau kita memberikan maaf itu seakan-akan derajat kita turun, hina. Nabi SAW memberikan kita sudut pandang yang berbeda. Nabi mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi SAW, tidaklah maaf itu dilakukan oleh seorang hamba melainkan akan menambah bagi dia derajatnya, kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, ya. Ketika kita memberikan maaf dan pemberian maaf yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu memberikan apa? Memberikan kehormatan kepada kita. Bukan kerendahan, bukan kehinaan. Tapi justru memberikan kemuliaan kepada kita. Dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dia. Satu hari ayolah Bapak azakumullah, seorang sahabat bertanya, datang kepada Nabi nanya. Dan ini sesuai ini dengan kenyataan yang ada di kita sekarang ini. Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Wahai Rasul, berapa banyak sih kita ini harus memberikan maaf kepada pembantu yang membantu kita? Fasamatan Nabi SAW. Nabi pun diam, nggak jawab. Ditanya lagi, wahai Nabi, berapa banyak kita harus memberikan maaf kepada pembantu kita? Sampai akhirnya begitu pertanyaan ketiga, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda kepada kita, "U'fu anhu kulla yaumin 70 marrah." Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Itu bisa bayangin aja lah Bapak azakumullah. Pembantu kita disuruh maafin sama Nabi 70 kali. Ketika kita memberikan maaf bukan berarti kita nggak memberikan nasihat kepada orang yang bersalah. Ayolah Bapak, enggak. Tetap kita berikan maaf kepada dia dan juga nasihat agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Tapi bukan berarti kita apa? Dengan kesombongan kita, kemudian kita mencela dia, menghina dia.
bahkan mungkin mengusir dia, tidak. Kita maafkan kesalahannya, kita perbaiki kesalahannya dengan apa? Nasihat-nasihat kepada dia. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW yang mesti kita ikuti dalam kehidupan kita. Karena banyak dalam kehidupan kita ini bersinggungan dengan orang-orang yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita. Ada mungkin anak yang mungkin membuat kita kesel, ada istri atau suami yang membuat kita kesel, ada teman kerja, rekan kerja yang membuat kita kesel, bawahan, atasan buat kita kesel. Kita berikan maaf kepada mereka. Yang dengan pemberian maaf tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan sedikit manfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.